Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan itu kan termasuk sifat yang berupa postur tubuh. Akhlak itu kan termasuk juga sifat baik dan buruk. Apakah wajah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan Habib Ali Al-Jufri, dan apakah pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah itu sama dengan Habib Umar Al-Hafid? Itu banyak sekarang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu wajahnya seperti Habib Ali Al-Jufri dan akhlaknya seperti Habib Umar Al-Hafid. Setelah itu saya membuka hasanah-hasanah klasik, termasuk kitab suci Al-Quran. Saya menemukan di dalam kitab suci Al-Quran ini dalam surat Al-Qalam. Kalam ini maknanya ya pena. Di ayat 4 ini kalau misalkan kurang jelas silakan cek di dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-Qalam ayat 4. Bunyi suratnya begini: wa innaka la'ala khuluqin adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu ya Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ini jelas la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling berbudi pekerti yang agung. Banyak saya temukan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang tiada bandingannya. Dan kalau kita baca pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani itu bahwa saking tawaduknya beliau, dia ketika ditanyakan lebih mulia mana antara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Nabi Muhammad, maka jawaban beliau adalah bahwa sandal-sandal sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasulullah itu jauh lebih mulia daripada saya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani saja tidak sama peragainya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu bagaimana orang-orang setelah Syekh Abdul Qadir Jilani kan misalkan, atau zaman-zaman yang ada saat ini? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kitab suci Al-Quran yang ayatnya berbunyi liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu. Dan selain itu juga Nabi Muhammad itu adalah manusia yang maksum, yang pernah jiwanya yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita baca di dalam kitab Ad-Dardir yang ditulis oleh Abdurrahman Ad-Dardiri, disebutkan bahwa di dalam tubuh Nabi Muhammad SAW itu disucikan waktu kecil. Karena kenapa? Agar tidak timbul sifat hasud, riya, sum'ah, dan sifat-sifat jelek lainnya. Dan saya kira tidak ada satupun manusia, baik itu dia ulama, seorang wali, yang disucikan seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dalam artian apa? Bahwa itu tidaklah pas jika ada seseorang yang mengatakan bahwa akhlak Nabi itu atau
akhlak Habib Umar itu sama dengan akhlak Rasulullah SAW. Ini sangat jauh. Lalu misalkan ketika ada orang yang mengatakan, "Oh, kenapa kamu membanding-bandingkan?" Justru saya tidak membanding-bandingkan, saya hanya menjelaskan bahwa itu kurang etis jika ada seseorang ulama atau apalagi manusia biasa yang disamakan dengan akhlak Rasulullah. Karena ini sudah pendapat ini bahwa akhlak Habib Umar Al-Hafid ini sama dengan Rasulullah ini sudah banyak orang yang tahu, dan ini sudah menjadi konsumsi publik sekarang. Sedangkan di dalam kitab suci Al-Quran sendiri disebutkan di dalam ayat surat Al-Qalam ayat 4 ini, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan di dalam ayat yang lain liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan ada suatu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhu bahwa akhlak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dari Al-Qur'an, yaitu yang membawa mubasysyirin wa mundzirin. Beliau itu selalu membawa kabar bahagia dan peringatan. Jadi jelas pendapat itu tidak benar yang mengatakan siapapun itu, baik dia adalah orang yang berilmu atau apalagi tidak berilmu, yang mengatakan bahwa akhlak Habib Umar Al-Hafid itu sama dengan Rasulullah, itu tidaklah benar. Kedua, bagaimana dengan ketampanan Habib Ali Al-Jufri misalkan? Apakah sama dengan Rasulullah SAW? Dan ini sudah menjadi konsumsi publik juga bahwa akhlak ketampanan Habib Ali Al-Jufri itu sama dengan Rasulullah katanya. Saya menemukan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki 10 cahaya, dan hanya satu cahaya saja yang dipakai di muka bumi ini karena menghindari hal-hal yang sifatnya fitnah dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tersebut, saking tampannya sehingga wanita-wanita yang diundang oleh Siti Sulaikhoh pada saat itu sampai memotong tangannya, mengiris buah sehingga lupa bahwa yang diiris itu adalah tangannya, karena saking terpesonanya ketika melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, apalagi cahaya Nabi Muhammad SAW ini 10 cahaya ini dibuka dunia, maka akan jauh lebih berbahaya lagi nantinya terhadap kaum perempuan atau kaum Hawa. Falamma akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun kabir. Silakan itu kalau salah bisa cek di surah Al-Yusuf itu. Falamma akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Itu ada di surat Yusuf, silakan. Berdasarkan dalil tersebut bahwa tidak benar bahwa ketampanan Habib Ali Al-Jufri itu sama dengan ketampanan Rasulullah SAW, baik dalam postur tubuh maupun dalam wajah. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak benar bahwa akhlak Habib Umar Al-Hafid itu sama dengan Rasulullah SAW. Kalau mencontoh mungkin iya mencontoh, karena Habib Umar Al-Hafid ini adalah seorang yang ahli hadis dalam suatu riwayat. Kalau secara cahaya mungkin iya, Habib Ali Al-Jufri ini juga memiliki cahaya ibadah dan keilmuan. Tapi untuk orang-orang tidak boleh menyamakan Habib Umar Al-Hafid ini sepenuhnya dengan Rasulullah SAW, ataupun menyamakan Habib Ali Al-Jufri sepenuhnya dengan Rasulullah SAW. Karena hal ini akan mencederai umat muslim, karena sampai saat ini tidak ada tulisan wajah Rasulullah SAW. Tidak ada. Ini walaupun tidak, ini adalah merupakan ijma. Walaupun masih ada orang-orang yang pemikiran-pemikiran nakal katanya memiliki wajah Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya silakan para pemirsa sahabat bisikan dari langit, tanyakan kepada orang-orang yang pernah bermimpi Rasulullah, seperti apa wajah Rasulullah SAW itu.
pasti jawabannya semua sama, bahwa yang dilihat di dalam mimpi itu lebih jauh kelihatan cahayanya daripada wajah Rasulullah SAW itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena selalu diliputi oleh cahaya. Banyak film-film yang menjelaskan yang menampilkan tentang sejarah Nabi Muhammad, tapi wajahnya tidak diekspos secara nyata, hanya bersifat cahaya saja. Silahkan tanyakan pada orang-orang yang bermimpi Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa wajah Nabi Muhammad SAW tersebut memang hanyalah tampil seperti cahaya yang agung, cahaya yang terang benderang. Wallahu a'lam.